penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini. Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak. Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 6 Juli 2026, bersama dengan radio host LPPL Radio Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah, menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya, Salsa.
Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi dari Radio Suara Pasuruan FM, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ada reporter Yoga Pratama yang akan mengabarkan hadiri seminar HUT IBI ke-75 Ketua TPPKK Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, mengajak bidan semangat turunkan AKI, AKB, dan stunting. Silakan rekan Yoga Pratama. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Ratusan bidan se-Kabupaten Pasuruan mengikuti seminar kesehatan dalam rangka HUT Ikatan Bidan Indonesia ke-75. Seminar digelar di Auditorium Ampusindok Kantor Bupati Pasuruan, Sabtu 4 Juli 2026 dan dihadiri Ketua TPPKK Merita Rusdi Sutejo, Ketua Umum Pengurus IBI Pusat Ade Jubaida, Ketua IBI Provinsi Jatim Siti Maimuna, Ketua Pengurus Cabang IBI Kabupaten Pasuruan Sri Sudarti, dan undangan lainnya. Ketua TPPKK Kabupaten Pasuruan, Dr. Gigi Merita Rusdi Sutejo, menegaskan keberadaan para bidan sangat membantu menyelamatkan para ibu yang akan melahirkan dan bayi yang akan dilahirkan. Momen 75 tahun IBI menjadi waktu yang tepat untuk memberikan apresiasi kepada seluruh bidan se-Kabupaten Pasuruan. Yang pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk IBI Kabupaten Pasuruan yang ke-75. Semoga semakin semangat menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Pasuruan, menurunkan stunting, dan menolong semua persalinan dengan sehat dan selamat. Menariknya, di sela-sela seminar, IBI Kabupaten Pasuruan melaunching mobil operasional layanan. Kendaraan tersebut berasal dari seluruh anggota IBI Kabupaten Pasuruan yang diperuntukkan bagi organisasi profesi IBI. Selain itu, IBI juga memberikan penghargaan bagi para bidan berprestasi, di antaranya bidan fasilitator terbaik, bidan delima terbaik, hingga apresiasi para bidan senior yang mengabdikan seluruh hidupnya pada profesi mulia ini. Saya, Yoga Pratama, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Yoga Pratama atas laporannya. Selanjutnya berita kedua, kita menuju ke Radio Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Ada reporter Bobby yang akan mengabarkan tentang pemerintah Kabupaten Wonogiri gelar festival mie ayam dan bakso tahun 2026 dengan target pemecahan rekor muri melalui penyajian 5.555 porsi mie ayam secara gratis. Silakan informasinya rekan Bobby. Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah sukses menyelenggarakan gelaran Festival Mie Ayam dan Bakso Wonogiri tahun 2026 selama 2 hari, Jumat sampai dengan Sabtu, 3 sampai dengan 4 Juli 2026 di alun-alun Giri-Grida Bakti Wonogiri. Agenda tahunan ini diramaikan dengan target pemecahan rekor muri melalui penyajian 5.555 porsi mie ayam secara gratis kepada masyarakat. Ribuan pengunjung memadati lokasi festival untuk menikmati sajian kuliner khas, sekaligus menyaksikan berbagai rangkaian pertunjukan seni reog dan hiburan musik. Pembukaan festival dihadiri Bupati Wonogiri Setio Soekarno, Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo, jajaran Forkopimda, pelaku UMKM, komunitas kuliner, hingga insan media. Bupati Wonogiri dalam sambutannya mengatakan festival ini menjadi momentum penting untuk memperkuat identitas kuliner khas daerah. Hal ini mengingat ribuan kaum Boro asal Wonogiri menekuni usaha mie ayam dan bakso di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam momentum tersebut, Setio membacakan proklamasi yang menandai deklarasi Kabupaten Wonogiri sebagai ibu kota mie ayam dan bakso. Pembukaan kemudian disusul dengan aksi pemukulan mangkok dengan menggunakan sendok oleh Bupati Wonogiri bersama para pedagang di stan kuliner. Mie ayam dan bakso racikan warga Wonogiri sudah tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, mulai dari restoran, warung, hingga pedagang keliling. Melalui festival ini, Pemkab berupaya mengangkat potensi tersebut agar menjadi produk unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga, menarik wisatawan, serta mendorong pertumbuhan UMKM. Penanggung jawab acara tersebut, Rizal Pahlevi, menerangkan, agenda ini bertujuan mendongkrak sektor pariwisata kuliner. Panitia menyediakan 50 stan mie ayam dan bakso, serta belasan stan UMKM lainnya di area dalam alun-alun. Guna menarik minat pengunjung, panitia membagikan 1.500 voucher diskon senilai Rp5.000. Rizal berharap festival ini bisa terus digelar secara rutin agar UMKM dan industri kreatif di Wonogiri bisa terus dipacu. Cara ini diselenggarakan atas nama Pemkab Wonogiri untuk seluruh masyarakat.
Demikian saya Bobby dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Bobby atas laporannya. Berita selanjutnya kita menuju ke RPKD Kota Denpasar, Bali. Ada reporter Bambang Haryadi yang akan mengabarkan tentang Kota Denpasar hadirkan Perlinsos digital guna permudah layanan kepada masyarakat. Silakan informasinya Bambang Haryadi. Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Transformasi pelayanan publik terus dilakukan pemerintah termasuk dalam bidang perlindungan sosial. Kini perlindungan sosial digital atau Perlinsos digital mulai hadir di Kota Denpasar sebagai upaya menghadirkan layanan bantuan sosial yang lebih cepat, tepat sasaran, transparan dan mudah diakses masyarakat. Melalui Perlinsos digital, masyarakat dapat mengajukan usulan bantuan sosial hanya menggunakan nomor induk kependudukan dengan verifikasi identitas secara digital melalui identitas kependudukan digital atau IKD. Selain mengajukan usulan, masyarakat juga dapat menyampaikan sanggahan apabila terdapat data yang tidak sesuai sehingga pelayanan menjadi lebih terbuka dan partisipatif. Di Kota Denpasar sendiri, implementasi Perlinsos digital menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital serta mewujudkan pelayanan publik yang semakin efektif. Masyarakat diimbau memastikan data administrasi kependudukan seperti NIK dan kartu keluarga telah diperbarui agar proses pengajuan bantuan sosial dapat berjalan lancar. Bagi warga yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran, pendamping program Keluarga Harapan atau PKH maupun pemerintah desa dan kelurahan siap memberikan pendampingan. Dengan hadirnya Perlinsos digital di Kota Denpasar, diharapkan penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran, meminimalkan kesalahan data, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan sosial secara cepat, transparan dan inklusif. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Bambang Haryadi untuk laporannya. Saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live sesi pertama. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalu
Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, masih bersama saya Salsa dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Untuk siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL se-Indonesia, di awal sesi kedua ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan obrolan singkat rekan saya Mita yang akan membahas tentang cara mengenali minat dan bakat anak, mendukung potensinya, dan bangun masa depannya. Bersama dengan narasumber Ibu Ani Reputrawati, sarjana psikologi, psikolog yang merupakan psikolog klinis dari Suroyo Hospital Kota Magelang, dalam Persada ID Talk. Persada ID Talk. Persada ID Talk. Mendengar LPPL se-Indonesia, siang hari ini dalam Persada ID Talk, saya Mita akan membahas singkat tentang cara mengenali minat dan bakat anak, mendukung potensinya, dan bangun masa depannya. Dan siang ini saya sudah bersama Ibu Ani Reputrawati, SPSI, psikolog klinis dari Suroyo Hospital Kota Magelang. Selamat siang Ibu Ani. Oke. Iya, kabar baik ya Bu ya? Alhamdulillah, saya harus selalu baik agar bisa menebarkan energi positif. Wah, sangat luar biasa dan harus emang dijaga ya Bu ya. Baik, kita akan ngobrolin nih soal tema yang tentu saja sangat luar biasa ya, dan penting sekali ya Bu ya untuk anak-anak ya, anak remaja sekarang kan masa depan bangsa ya. Betul. Anak-anak sekarang ini yang nantinya ke depan akan menjadi pengganti kita nantinya. Betul, dan menjadi pemimpin bangsa gitu ya. Iya. Jadi memang perlu dipersiapkan begitu ya. Baik Bu Ani, apa sih sebenarnya yang dimaksud minat dan juga bakat anak, dan perbedaannya sendiri apa antara minat dan bakat? Oke, sebenarnya sebelum kita bicara jauh terkait dengan bakat atau minat, jadi saya mesti tekankan dulu pertama-tama bahwa kita mesti ingat, no one exactly like anyone else ya. Nggak ada satu orang pun yang sama persis. Jadi artinya apa? Kita mesti menghargai bahwa setiap anak itu berbeda dan setiap anak itu istimewa. Itu dulu. Jadi kuncinya ada di situ. Sebelum kita bicara tentang bakat dan minat. Artinya apa? Artinya adalah bahwa setiap anak itu pasti memiliki potensi. Nah, ketika kita bicara tentang bakat, maka yang kita bicarakan di sini adalah potensi. Potensi yang dimiliki oleh anak yang pada dasarnya itu juga salah satu yang dibawa sejak lahir, gitu ya, potensi-potensi ini. Jadi artinya apa? Bahwa setiap anak itu memiliki potensi bawaan yang dari lahir itu memang sudah dibawa. Misalnya salah satu potensi, kalau kita bicara bakat itu maka akan kita bicara potensi. Misalnya potensi kecerdasan, potensi motorik dan sebagainya. Dan biasanya nanti kalau ada lagi ilmuwan yang membahas itu menjadi multiple intelligence, gitu ya, itu kita bicara bakat. Nah, sementara kalau kita bicara minat, itu adalah kaitannya juga dengan apakah anak ini sudah pernah diperkenalkan nggak dengan beberapa aktiviti. Nah, jadi bakat yang termanifestasi di dalam aktivitas yang dia sukai dan dia bisa mengembangkan diri di situ, itulah minatnya di situ. Jadi kalau kita bicara minat, maka akan kaitannya juga dengan apakah anak mengenal apa yang dikenal
memperkenal. Jadi pengalaman juga. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa bagaimana menumbuhkan minat kan gitu, memperkenalkan terlebih dahulu banyak hal sehingga akhirnya anak bisa tahu bahwa oh saya suka di sini, oh saya nggak suka di sini, oh saya bagus di sini, seperti itu. Jadi kalau kita bakat dipertemukan dengan minatnya, maka akan menjadi prestasi. Iya, berarti tetap ada bedanya ya antara minat. Iya. Jadi artinya kalau minat itu adalah kaitannya dengan ketertarikan atas sebuah kegiatan atau aktivitas di mana itu tentunya tadi saya bilang harus diperkenalkan dulu, dimengerti, baik diperkenalkan secara langsung ataupun dia mengenal sendiri. Misalnya kan sekarang ada banyak YouTube dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi ke arah minat itu. Kalau minat itu adalah di mana dia mengarahkan dirinya, menyukai dirinya ke arah mana gitu untuk mengembangkan dirinya. Sementara bakat, kalau bakat bawaan dari lahir gitu ya. Sesuatu yang dia potensi yang dimiliki ketika dia bawaannya lahir. Dan setiap anak pasti punya potensi sendiri begitu ya. Karena setiap anak itu unik dan ibu tadi bilang istimewa begitu ya. Setiap anak itu pasti berbeda dengan anak yang lainnya dan setiap anak itu pasti punya potensinya masing-masing. Nah, mengapa sih orang tua itu perlu banget gitu ya mengenali minat dan bakat anak-anak gitu? Tentu saja. Kenapa? Agar kita bisa mengarahkan anak kita itu sesuai dengan potensi dan minatnya sehingga dia bisa berkembang secara optimal gitu. Jadi kalau ketika anak bisa berkembang optimal, maka dia bisa berprestasi, baik di bidangnya tentu saja. Nah, ini yang kita harapkan. Kan kita pengennya kalau anak-anak bangsa itu kan anak bangsa yang berprestasi. Inginnya selalu begitulah, sebagai orang tua selalu. Betul, prestasi itu kan tidak harus selalu juara kelas, juara ini. Tetapi artinya ketika dia prestasi itu adalah ketika anak atau individu mampu mengembangkan dirinya menjadi lebih kreatif sesuai dengan bakatnya dan minatnya, seperti itu. Ini waktunya kok terus mepetin kita. Jadi Bu Ani, singkat saja, seberapa penting sih tes minat dan bakat dalam membantu orang tua memahami potensi anak? Ya, menurut saya kaitannya juga salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi minat bakat itu adalah dengan tes ya. Itu sehingga anak tahu bahwa tadi terutama yang kaitannya dengan akademik dan juga keterampilan yang lain. Di dalam tes itu nanti akan ada kemampuan spasialnya, berhitungnya, memorinya, wordnya dan sebagainya, sehingga kita tahu bakat-bakat itu. Terus kemudian kemampuan interpersonalnya juga seperti apa. Nah, itu untuk mengarahkan apakah anak ini lebih, misalnya kalau misalnya mau SMP mau ke SMA, biasanya kan kita tes bakat minat itu lebih ke SMP sama SMA memang. Kalau yang SD memang kita belum sarankan karena di situ sebenarnya sedang harus berlatih untuk distimulasi banyak hal. Kalau SMP itu biasanya untuk mengarahkan apakah dia sebaiknya nanti lebih ke arah IPA atau IPS sehingga nanti ambil jurusannya nggak salah. Untuk menuju seperti itu. Terus kemudian kalau yang SMA lebih spesifik lagi karena biasanya nanti juga kuliahnya mau kemana dan sebagainya. Dan ini penting kenapa? Karena agar anak ketika mengambil sekolah, mengambil pendidikan ataupun pengembangan yang lain tidak salah gitu terarah, lebih terarah sesuai dengan bakat potensi dirinya gitu ya. Baik, sebagai hal terakhir nih, apa sih pesan psikolog untuk para orang tua agar anak tuh bisa tumbuh percaya diri dan berkembang sesuai dengan potensinya? Ya, sebagai orang tua pertama kali adalah terima anak Anda apa adanya dengan segala potensi, kelebihan dan kekurangan itu dulu, sehingga kita tidak menuntut anak berlebihan atau bahkan mungkin menjadi tidak menstimulasi atau kita tidak memberikan stimulasi yang tepat untuk anak. Itu makanya penting sekali bagi kita sebagai orang tua untuk memperhatikan anak kita, untuk melihat potensi-potensi yang dimiliki sehingga dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk secara fleksibel untuk bisa menstimulasi potensi-potensinya untuk berkembang secara optimal demi masa depannya. Iya, terima kasih sekali. Ingat ya, belum terlambat sama sekali. Kalaupun anak kita sudah SD, SMP, tetap belum terlambat sama sekali untuk kita bisa lebih memberi ruang gerak anak sesuai dengan bakat minatnya, begitu ya Bu Ani ya. Baik, terima kasih sekali Bu Ani untuk waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, apalagi para orang tua nih yang anaknya masih kecil-kecil. Ternyata memang perlu banget ya sejak dini kita
bisa mengetahui bakat minat mereka. Baik, mendengar LPPL se-Indonesia, demikian tadi obrolan singkat saya bersama Ibu Reputrawati SPSI, psikolog klinis dari Suroyo Hospital Kota Magelang yang membahas tentang cara mengenali minat dan bakat anak, mendukung potensinya dan bangun masa depannya. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Mita pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam Persada ID Talk. Persada ID Talk. Persada ID Talk. Pendengar Berita Indonesia Live, di awal sesi kedua ini kita akan menuju ke RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ada reporter Awang Aji Wasita yang akan melaporkan tentang Bupati Ketapang hadiri tradisi menangkap buah di Desa Penyarak. Rekan Awang Aji Wasita, silakan laporannya. Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang Alexander Wilio SSTP MSI menghadiri ritual adat menjangkap buah di Desa Penyarak, Kecamatan Jelehulu, Kabupaten Ketapang. Kehadiran tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan budaya sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ritual yang diiringi musik tradisional Senggayong ini merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Dayak Jelai Sekayok sebagai ungkapan syukur atas musim buah. Selain menandai masa panen, menjangkap buah juga mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian alam, tembawang, serta mempererat silaturahmi masyarakat dan para perantau. Pemerintah Kabupaten Ketapang juga terus mendorong agar tradisi menjangkap buah dapat ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menghadirkan layanan kesehatan gratis melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, meliputi pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis, pengobatan, dan pembagian vitamin bagi masyarakat. Selain mengikuti ritual adat, Bupati juga menyerap aspirasi warga terkait peningkatan infrastruktur jalan menuju Desa Penyarak. Pemerintah menegaskan pembangunan akan terus berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan Kabupaten Ketapang yang maju dan mandiri. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Awang Aji Wasita untuk laporannya. Selanjutnya kita menuju ke Radio Magetan Indah FM Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ada reporter Wina yang akan mengabarkan tentang langkah DLH Magetan mendorong pertumbuhan ekonomi, dampingi SPPG dan pelaku usaha taat tata kelola lingkungan. Silakan informasinya, Wina. Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH terus berkomitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi daerah dan kelestarian alam, dan langkah ini diwujudkan melalui agenda pembinaan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Acara strategis ini melibatkan unsur penggerak sosial dan ekonomi daerah dengan mengundang para koordinator kecamatan, satuan pelayanan pemenuhan gizi se-Kabupaten Magetan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lokal. Hadir dalam narasumber utama untuk membedah regulasi tersebut adalah Ririn Rahmawati, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kabupaten Magetan. Selain itu hadir pula narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan selaku otoritas pengelola sistem online single submission, dan sinergi kedua instansi ini dihadirkan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya integrasi izin usaha dengan komitmen menjaga kualitas lingkungan hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Magetan Saim Muklisun juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan investasi memang menjadi salah satu kebutuhan utama daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kendati demikian, ia mengingatkan juga agar akselerasi pembangunan tersebut tidak melupakan aspek ekologi. Dan pendengar, dalam sesi pemaparan teknis, Ririn Rahmawati memberikan edukasi mendalam mengenai tata kelola lingkungan yang ideal serta langkah-langkah preventif dalam menekan angka pencemaran di tingkat operasional usaha.
Keterlibatan aktif Korcam SPPG se-Kabupaten Magetan dalam agenda ini juga dinilai sangat krusial, mengingat peran vital SPPG dalam mengawal program pemenuhan gizi masyarakat, standarisasi higienitas dan pengelolaan lingkungan di tempat kerja mereka harus berjalan optimal demi menghasilkan output yang bersih, sehat, berkelanjutan. Melalui pembinaan intensif ini, pemerintah Kabupaten Magetan berharap pertumbuhan sektor UMKM dan optimalisasi program jaring pengaman sosial kedepannya dapat berjalan beriringan dengan kelestarian ekologi bumi Magetan. Demikian informasi dari LPPR Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih rekan Wina untuk laporannya. Berita selanjutnya dari Tangerang Radio Banten. Ada reporter Andri yang akan mengabarkan tentang kembali sambangi pengungsi terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin. Bupati Tangerang salurkan bantuan dan mohon doa masyarakat. Silakan informasinya, Andri. Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, kembali sambangi pengungsi terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin. Bupati Tangerang salurkan bantuan dan mohon doa dari masyarakat. Bupati Tangerang Muhammad Meisya Rashid kembali mengunjungi warga terdampak kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Jatiwaringin yang mengungsi di Balai Desa Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajeg. Kunjungan tersebut merupakan bentuk kehadiran dan kepedulian pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mau. Pada kesempatan itu, Bupati Meisya Rashid menyerahkan bantuan kebutuhan pokok kepada para pengungsi serta memastikan kondisi mereka tetap terlayani dengan baik dan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memanjatkan doa agar proses penanganan kebakaran segera tuntas. Dia menjelaskan bahwa upaya penanganan kebakaran yang dilakukan secara terpadu oleh pemerintah Kabupaten Tangerang bersama BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Damkar, BPBD, relawan, dan berbagai unsur terkait telah menunjukkan hasil yang signifikan. Ia menghimbau kepada seluruh warga agar tidak ragu memanfaatkan layanan kesehatan yang telah disiagakan di lokasi pengungsian. Pemerintah Kabupaten Tangerang memastikan akan terus mendampingi masyarakat yang terdampak hingga benar-benar aman, pulih, dan situasi kondusif. Demikian berita yang kami sampaikan untuk Anda. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Andri laporannya. Saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live sesi kedua. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Saudara, kita berada di sesi ketiga untuk Berita Indonesia Live hari ini. Informasi di sesi ketiga kita awali dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh Redaktur Aan Kasianto. Silakan rekan Aan Kasianto. Pendengar RPP Indonesia, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI menegaskan bahwa pentingnya harmonisasi Undang-Undang Pemilu dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru untuk mencegah munculnya ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu. Hal ini dikatakan oleh anggota Bawaslu RI Puwadi di kantor Bawaslu RI Jakarta baru-baru ini. Hal itu juga disampaikan dalam rapat harmonisasi penanganan tindak pidana pemilu pada Undang-Undang Pemilu, KUHP dan KUHAP di kantor Bawaslu RI. Puwadi menilai bahwa perubahan terhadap KUHP dan KUHAP akan berimplikasi terhadap penanganan hukum pidana di Indonesia, termasuk tindak pidana pemilu yang selama ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemilu. Dia juga mengatakan bahwa penanganan tindak pidana pemilu tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga merupakan instrumen untuk melindungi hak konstitusional warga negara, serta untuk mengawal jalannya kompetensi politik yang adil dan berintegritas. Dia juga menegaskan bahwa tindak pidana pemilu punya karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana umum, sehingga memerlukan kepastian mengenai hubungan antara aturan khusus dalam Undang-Undang Pemilu dengan ketentuan umum dalam KUHP dan KUHAP. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Aan Kasianto dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Baik pendengar, berita selanjutnya dari Radio Lansekmani.
FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Ada reporter Yelmi Rustam dengan berita pelantikan pejabat Pemkab Sijunjung. Bupati ingatkan tanggung jawab dan pentingnya manajemen talenta. Silakan Yelmi Rustam laporannya. Terima kasih. Selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Sijunjung resmi menggelar acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tinggi Pratama dan jabatan administrasi pada Senin 29 Juni 2026. Proses yang berlangsung khidmat tersebut dipusatkan di Baleirung Lansek Manih, kantor Bupati Sijunjung. Acara ini dipimpin langsung oleh Bupati Sijunjung dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting termasuk Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri Benidwifa, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala perangkat daerah, serta camat se-Kabupaten Sijunjung. Sebanyak 22 orang aparatur sipil negara resmi diambil sumpah dan janjinya untuk mengemban amanah baru dalam agenda kali ini. Kebijakan mutasi dan rotasi jabatan tersebut diambil sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan organisasi demi meningkatkan akselerasi pelayanan publik di lingkungan Pemkab Sijunjung. Langkah ini diharapkan mampu membawa penyegaran sekaligus mendorong kinerja birokrasi yang lebih adaptif. Dalam sambutannya, Bupati Sijunjung menegaskan bahwa pergeseran jabatan di dalam dunia birokrasi merupakan hal yang lumrah demi menjaga kedinamisan organisasi. Beliau mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar menerima tugas baru mereka dengan penuh integritas. Bupati secara tegas meminta agar tidak ada lagi alasan ketidakcocokan latar belakang atau posisi, karena setiap amanah yang diberikan harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya sebagai ladang amal. Selain menekankan aspek tanggung jawab, Bupati juga mengingatkan seluruh aparatur mengenal pentingnya pencatatan kinerja secara digital dan objektif melalui sistem manajemen talenta yang telah diterapkan. Kedepannya, proses promosi jabatan di lingkungan Pemkab Sijunjung akan dinilai secara murni berdasarkan capaian kinerja yang terukur di dalam sistem tersebut. Setiap ASN diwajibkan aktif melaporkan hasil kerja mereka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang masing-masing. Bupati Sijunjung bahkan menambahkan aturan ketat terkait sistem manajemen talenta ini, di mana promosi hanya berlaku bagi ASN yang berhasil menembus kategori box 7, 8, atau 9 dari 9 box penilaian yang tersedia. Dengan dilantiknya 22 pejabat baru ini, pemerintah Kabupaten Sijunjung berharap roda organisasi dapat berjalan lebih dinamis, responsif, dan inovatif dalam melayani masyarakat. Rangkaian acara kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat serta sesi foto bersama. Yelmi Rustam melaporkan dari LPPL Radio Lansek Manih Sijunjung, Sumatera Barat untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Yelmi Rustam untuk informasinya. Saudara, berita selanjutnya dari Radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ada reporter Budi Rahman dengan berita Provinsi Kalsel segera bangun pusat layanan kedokteran nuklir dan layanan jantung terpadu. Silakan rekan Budi Rahman. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat layanan kesehatan rujukan dengan menyiapkan pembangunan gedung layanan kedokteran nuklir dan gedung pusat layanan jantung terpadu. Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin kepada sejumlah wartawan di Banjarmasin belum lama tadi. Gubernur mengatakan pemerintah telah menyiapkan lahan sekitar 1 hektar di RSUD Muhammad Ansari Saleh, Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk pembangunan fasilitas kesehatan modern tersebut. Menurutnya, kehadiran layanan kedokteran nuklir akan memungkinkan pemeriksaan penyakit dilakukan lebih lengkap dan akurat. Pemerintah juga akan melengkapi kawasan rumah sakit dengan berbagai fasilitas penunjang, termasuk akomodasi bagi pasien dan keluarga selama menjalani pengobatan. Muhyiddin menambahkan usulan pembangunan akan diajukan pada tahun 2027 dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2028.
Ia menegaskan layanan kedokteran nuklir dan pusat layanan jantung terpadu nantinya dapat diakses seluruh masyarakat, baik peserta BPJS maupun pasien umum, sehingga warga Kalimantan Selatan tidak perlu lagi dirujuk keluar daerah untuk mendapatkan layanan kesehatan berteknologi tinggi. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Budi Rahman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Budi Rahman untuk informasinya. Selanjutnya kita menuju ke Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ada reporter Hendro LD yang siap akan mengabarkan tentang jelang Pilkades serentak 2027. Polres Tegal mulai petakan titik rawan. Silahkan informasinya Hendro LD. Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh tanah air. Meski pelaksanaan Pilkades serentak 2027 di Kabupaten Tegal masih beberapa bulan lagi, persiapan pengamanannya sudah mulai dilakukan sejak dini. Polres Tegal kini memetakan sejumlah wilayah yang dinilai memiliki potensi kerawanan konflik. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi agar pesta demokrasi di tingkat desa pada Januari 2027 mendatang dapat berlangsung aman, damai, dan kondusif. Selain melakukan pemetaan, Polres Tegal juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tegal hingga ke pemerintah desa. Koordinasi tersebut membahas pola pengamanan sekaligus mengidentifikasi berbagai potensi gesekan yang mungkin muncul selama tahapan pemilihan kepala desa. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo mengatakan pemetaan kerawanan menjadi dasar penting dalam menyusun strategi pengamanan. Dari hasil pemetaan itu, kepolisian akan menentukan kebutuhan personel serta langkah-langkah pencegahan yang diperlukan di setiap wilayah. Menurutnya, Polres Tegal siap mengamankan seluruh rangkaian Pilkades serentak 2027, mulai dari pendaftaran bakal calon, masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan kepala desa terpilih. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkades, Polres Tegal juga memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Tegal, TNI, panitia penyelenggara, serta para tokoh masyarakat. Kerjasama lintas sektor ini diharapkan mampu mendeteksi potensi konflik sejak dini sehingga situasi tetap kondusif. Kapolres juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum tentu benar atau hoax yang berpotensi memecah belah warga. Dengan persiapan yang dilakukan sejak sekarang, Polres Tegal berharap Pilkades serentak tahun 2027 menjadi momentum lahirnya pemimpin desa yang memperoleh legitimasi kuat dari masyarakat sekaligus mempererat persatuan di tengah kehidupan bermasyarakat. Demikian pendengar, saya Hendro LD, LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Hendro LD untuk laporannya. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan tersebut, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Saya Salsa beserta kerabat kerja LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah sebagai radio host mengucapkan terima kasih, matur nuwun atas kebersamaan Anda. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa. Saja Anda ikuti Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.